Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 10 Agustus 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolektah ibadah Minggu 3 Agustus 2025, jam 9 pagi sebesar Rp10.681.500. Syukur sebesar Rp4.464.000. Persepuluhan sebesar Rp1.875.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.198.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 3 Agustus 2025, jam 6 sore sebesar Rp7.757.000. Syukur sebesar Rp153.000. Persepuluhan sebesar Rp836.000 dan sarana fisik sebesar Rp960.000. 3. Diberitahukan bagi jemaat bahwa ibadah Minggu 17 Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Maka ibadah di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada jam 9 pagi dan jam 6 sore, sekaligus ibadah syukur RI ke-80. 4. Ibadah saat ini merupakan ibadah pemuda klasis Kota Ambon yang dilayani oleh Pendeta A. Hetari dengan menggunakan tata ibadah pemuda. 5. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Peniel. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Larson Suluk, Patrick Kempa. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 10 Agustus 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takarya MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu bapak semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu dan bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ibadah pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Nyanyian GPM nomor 20, kita kidungkan memuji Tuhan. Setianya setia
saudara-saudaraku, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 457 bait yang keempat. Saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat, namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda dalam menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kita menyambut melakukan nyanyian GPM 255 bait 1 dan 2. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat, dalam ibadah di saat ini kita sama-sama akan membacakan kebenaran firman yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Mendasari pembacaan firman di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, dalam ibadah di saat ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Datanglah dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar bersama, kami dimampukan
untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Berbagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Yang diberkati Tuhan, teristimewa teman-teman pemuda. Selamat sore menjelang malam, shalom. Shalom. Dingin ya, jadi shalomnya pelan gitu. Tanpa terasa ya, jemaat, teman-teman pemuda, kita sudah ada di bulan Agustus. Tepat di hari ini tanggal 10. Waktu jalan begitu cepat ya. Sebentar lagi kita sudah mau rayakan Natal gitu. Dan satu hal yang pasti kita tetap mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semua yang kita jalani dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan-tantangan dalam hidup ini, saudara dan saya tidak mampu untuk menghadapinya dengan kekuatan kita sebagai orang muda ya. Kadang-kadang tadi dalam liturgi orang muda tuh mengandalkan kekuatan fisiknya ya, kekuatan intelektualnya, kepintarannya, sah-sah saja kan, boleh-boleh saja. Tapi pasti akan menimbulkan masalah. Tapi penting dalam hidup ini, dengan rendah hati kita meminta tuntunan Tuhan lewat hikmatnya. Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan mengajarkan bagi kita bagaimana kita bertutur, berkata, bertindak, berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kitab hikmat ini juga ya, kitab Amsal ini, dia mengajarkan bagaimana orang bisa memilih dan menentukan yang baik dan yang tidak baik. Kita ingat dalam bandingan kitab Raja-Raja pertama, ketika Salomo dia melaksanakan tanggung jawabnya, dia minta hikmat Tuhan untuk bisa menentukan, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Di samping itu, kitab Amsal ini juga dia menuntun orang untuk bagaimana berkreasi dalam hidup ini lewat tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Itu wujud dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, pendidikan,
Semuanya bertujuan untuk masa depan yang baik. Dan tentu kalau tanya ya, siapa mau masa depannya cemerlang, gemilang? Siapa mau masa depannya berhasil, sukses? Semua di gereja ini angkat tangan. Dan kalau tanya siapa mau dia gagal? Tidak ada. Semua mau berhasil, sukses. Tapi mewujudkan hal demikian tentu bukan hal mudah dan gampang. Ada saja tantangan-tantangan ya yang datang. Dan salah satu tantangan sebagai bagian daripada realita hidup kita sebagai manusia adalah sikap malas. Ini yang pengamsal dia menyaksikan bagi saudara dan saya. Kalau ketong mendalami bicara tentang orang pemalas ini, jemaat, teman-teman pemuda bisa banding buka di Amsal 26 ya, ayat 15. Amsal 26 ayat 15 dia bilang, ya, pemalas mencelupkan tangannya ke pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulut. Ini artinya si pemalas lebih suka merasa lapar daripada makan. Bayangkan saudaraku, ya? Makan itu kebutuhan mendasar. Kalau bilang makan orang menghurebe makan ya. Tapi dasar pemalas ya, sampai mau makan saja. Dibilang dia cuma celup tangan, jari di pinggan bawa piring. Tapi mau antar akan masuk di mulut itu susah. Karena pemalas ya. Kemudian di bagian lain, pengamsal ini juga bilang bahwa si pemalas menyukai tidur daripada bekerja. Di pasal 26 ini ayat 14. Pemalas yang pun tinggal suka tidur dan tidak mau bekerja, dia seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah pemalas di tempat tidur. Ya. Yang tadi dalam bacaan kita tadi ya, sedikit tidur, sebentar ngantuk tidur. Jadi dia kalau kayak pintu di engsel, ya, maju, mundur, masuk, keluar saja ya. Ada pergerakan, tapi sing ada kemajuan. Itu kritikan keras daripada pengamsal ini untuk orang-orang yang malas. Kemudian di banding Amsal 26 ini ayat 13, orang-orang yang malas itu dia suka mencari-cari alasan untuk menutup atau menunjukkan sikap kemalasannya. Ya. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan. Ya. Jadi selalu saja ada alasan-alasan yang dibuat untuk dia mau bekerja, untuk dia mau melakukan sesuatu. Dan alasan-alasan itu dibuat untuk menutupi sifat kemalasannya. Jemaat dan teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, di bagian ini juga Amsal 26 ayat 6 diungkapkan, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, ini bagian juga sebagai orang yang malas ya.
mematahkan kakinya sendiri dan meminum kekerasan. Artinya mereka sangat meyakinkan diri dengan hal-hal yang tidak benar. Dan mereka juga tidak bisa dikoreksi. Tidak mau menerima nasihat. Sekalipun orang-orang baik, orang-orang bijaksana, menasihati dong baik-baik. Tapi memang sikap malas yang begitu kuat membuat mereka menganggap lalu, ya, angin lalu, nasihat yang bijaksana itu dari orang-orang yang baik. Mereka berpikir bahwa mereka bekerja keras, padahal mereka adalah pemalas. Ya. Jadi jemaat, teman-teman pemuda, kemalasan ini berupa ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Kemalasan ini tidak mau memulai sesuatu, tidak mau menyelesaikan sesuatu, tidak mau mencoba hal-hal yang sulit. Ya. Tidak mau mengurusi hal-hal pokok, dan gayanya itu selalu mengganggu orang lain. Dan dalam perjalanan hidup mereka akan terus-menerus akan kedapatan dalam masalah. Kitab Amsal tegaskan juga, mengingatkan jemaat, teman-teman pemuda, bahwa sikap bermalas-malasan itu dalam pekerjaan, dalam belajar, itu bisa mematikan. Amsal 18 ayatnya yang ke-9. Amsal 18 ayat 9 dikatakan, orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Ya? Jadi malas-malas, dia pun saudara tuh perusak. Itulah sebabnya jemaat, teman-teman pemuda, pengamsal dia mengingatkan dan menasihati orang-orang yang malas ini. Dalam bacaan kita tadi dengan tegas ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan kelakuannya dan jadilah bijak. Bayangkan, pengamsal ini dia memberi solusi, nasihat, jalan keluar kepada orang-orang yang malas belajar daripada semut. Kalau kita share di Google, semut ini binatang kecil, ya. Populasi di dunia itu 20% dari jumlah binatang-binatang yang ada di dunia. Bayangkan. Artinya semut itu ada di berbagai tempat. Di semua jiku dunia ini semut ada. Jumlahnya itu 20% dari binatang-binatang yang ada. Dan kalau dihitung jumlahnya, hampir sama dengan jumlah manusia. Hal positif apa yang penulis bilang belajar dari semut? Semut ini dia sempung pemimpin, sehingga ada pengawas yang memimpin dia, mengawasi dia. Tapi dong itu semut ini punya inisiatif kerja yang luar biasa. Dong punya inisiatif ambil sikap soal kerja. Memulai sendiri, sen tunggu perintah. Ya. Ini kalau dalam
dunia kerja, ada orang-orang yang mesti tunggu perintah dulu ya. Ini hal yang buruk. Ya. Ada orang yang rajin juga, tapi kerja mesti tunggu perintah. Ya. Padahal hal positif yang diajarkan pengamsal ini melihat, belajar dari semut, inisiatifnya terjadi sendiri. Itu hal positif yang mesti diwujudkan. Jemaat dan teman-teman pemuda. Jadi kalau ketong masih tunggu perintah baru kerja, ketong mesti juga sekolah ya, belajar dari semut ya. Kemudian semut adalah binatang yang bekerja keras. Dalam musim panas, semut bekerja menyiapkan makanannya. Cuaca ekstrim yang panas itu tidak menyurutkan dia punya intensitas kerja. Jadi tantangan alam, cuaca, semut tetap bekerja. Ya. Kemudian semut jauh lebih pintar. Ia mengumpulkan makanan di waktu panen. Ini gambaran juga sesuai realitas masyarakat agraris seperti Israel. Bekerja di musim panas, nanti di musim gugur itu mereka panen hasil pekerjaan mereka. Dan itu tujuannya untuk masa depan. Mengumpulkan untuk masa depan. Kita ingat di dalam Kejadian 41 ya. Kesaksian tentang Yusuf. Hikmat Tuhan menuntun dia untuk mengambil keputusan yang diusulkan kepada Firaun, harus mengumpulkan persediaan makanan pada waktu panen, kelimpahan, untuk mengantisipasi masa sulit. Jadi insting semut bekerja untuk masa depan. Dan fokus untuk masa depan itu adalah penting dalam dunia kerja. Kemudian kita juga bisa belajar, semut ini dia selalu membangun kebersamaan dalam kerja. Ya, kita kalau lihat dia dapat sesuatu, dia sengkua angka, tiba-tiba lah dia pergi dulu ya, dia panggil dia pun teman-teman, lalu dong rame-rame datang angka ya, angka makanan itu lalu bawa di sarang. Itu luar biasa ya. Jadi belajar, kadang-kadang rajin kerja lah tapi kerja por diri ya. Kepentingan diri. Kalau seperti itu kita mesti belajar dari semut dalam membangun kebersamaan. Saudara jemaat dan teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa akibat kalau orang hidup dalam kemalasan? Pengamsal di ayat 11 dia bilang, itu kemiskinan akan melanda seperti perampok atau orang yang menyerang korban. Situasi cepat tiba-tiba. Itu kemiskinan. Itu berarti bahwa pemalas gagal mempersiapkan masa depannya. Dengan persiapan yang minim, asal-asalan, mengakibatkan kegagalan untuk bertahan di masa-masa yang sulit. Masa panen bagi orang yang rajin ya. Tapi masa sulit bagi orang yang malas.
krisis akan masa depan, dan sifat malas ini tidak dapat mengembalikan masa lalu yang terhilang sebagai kesempatan yang terhilang. Nasihat ini penting ya, jemaat, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan. Pergumulan masa depan lewat pendidikan, pekerjaan, upaya kerja keras demi yang terbaik itu menjadi kerinduan kita semua. Tentu kekuatan Tuhan lewat hikmat-Nya itu mesti kita andalkan untuk mengupayakan masa depan itu dengan menggunakan sebaik mungkin kesempatan-kesempatan yang ada. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja. Ini memang gampang ya, jemaat, teman-teman pemuda, ketong lihat anak-anak ya, mulai usia-usia dini sampai juga perketong orang dewasa, tantangan dunia digital, handphone, smartphone, gitu. Kita bisa habiskan berjam-jam untuk gunakan itu alat. Ini kembaran kita pun juga ada, ya. Berjam-jam. Ya, tanpa kita merasa ada sesuatu yang rugi gitu. Waktu kita terbuang. Main game, TikTok. Dan sekarang orang mencari duit apa? FB Pro ya. Konten. Itu bagus juga. Tapi konten-konten itu baiklah dia menginspirasi ya. Hal-hal positif yang juga mungkin mengajak kita bagaimana giat untuk membangun masa depan. Yang konten-konten yang masuk akal ya. Kadang-kadang cili dan bawang juga orang kesenai itu ya. Tuh. Demi uang, tuh. Demi cuan. Kita mesti minta hikmat Tuhan agar kesempatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah dapat kita pergunakan dengan baik. Hidup ini adalah jemaat kesempatan. Ya. Lagu bilang tuh ya, kesempatan untuk mewujudkan yang terbaik untuk Tuhan ya, untuk kita. Bukan kesempatan untuk bermalas-malasan. Tema pelayanan di minggu ini merdeka untuk mengusahakan kesejahteraan bersama ya, kesejahteraan bersama. Ini tema-tema ini terkait dengan kita ada di bulan kemerdekaan. Minggu depan kita merayakan 80 tahun negara ini merdeka. Tapi kalau bicara kondisi realita negara sampai detik ini, waduh, media sosial banyak. Oh, Pak Pendeta katong belum merdeka. Ada memang miris juga kan? Berjuta-juta pemuda-pemuda, orang-orang muda berjuang habis-habisan untuk mencari-cari pekerjaan. Ya. Tapi di sisi lain, sebagian orang mendapat hak istimewa karena kekuasaan, ya, karena kedekatan, kolusi, nepotisme. Ya. Miris. Menjadi pergumulan bagi negara dan bangsa ini. Yang saudara dan saya ada. Tanggung jawab kita adalah kita mendoakan. Sebab kita percaya. Kita sangat percaya. Hukum tabur tua itu ya dan amin. 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 Ya.
segala sesuatu yang kita lakukan dengan bekerja keras, berjuang, tentu dia akan menjadi berkat dan memberikan sukacita bagi kita. Tetapi kalau itu didapat hanya dengan ongkang-ongkang kaki, ya, pasti hasilnya juga saya akan membawa berkat dan sukacita. Ada kata-kata bijak, hasil tidak bisa menyangkali proses. Yang saudara dan saya alami dan saudara dan saya dapatkan dengan berpeluh, ya, dengan sungguh-sungguh kita akan menikmati berkat Tuhan. Kadang-kadang pamalas pun kerja tuh, ketua bilang, kalau dulu Adam dan Hawa sing jatuh dalam dosa, mengkali ketua hidup senang, sing kerja lagi. Ini baca Alkitab salah, ya. Kerja Tuhan sutaruh, ya, Tuhan seperintahkan. Menjaga taman itu kerja. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ya, kerja itu sudah menjadi hukuman. Laki-laki dengan berpeluh engkau menikmati rezeki. Ya, berpeluh, berkeringat. Jadi kalau abang beca yang terapeca keringat, ya, pulang bawa 50.000, 100.000 berkat ke rumah tangga, ya. Lalu kalau orang yang kerja di ruang AC, dong perlu keluar sih. Ya, tanya tuh, Pak Pendeta, yang kerja di AC perlu sih keluar. Berpeluh di sini dia menekankan soal kesungguhan, kerja sungguh-sungguh, kerja betul, kerja benar, kerja adil. Dengan kerja keras, ya, kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan bagian ini juga mengajar kita jemaat, teman-teman penuh muda, bagaimana kita membangun kebersamaan, saling topang, saling dukung, belajar dari semua itu, saling bantu, ya. Kalau satu berhasil, dia mensupport yang lain, dia memberi kesaksian. Deseng kawaja ilmu, ya. Kadang-kadang orang mau bilang ini ketumpung, tuh, jangan, yakin bahwa ketua hidup ini jadi berkat, ya. Ketua memberi inspirasi, pencerahan, ini loh, mau maju, sama-sama. Jangan ketumpung perilaku mau maju sendiri dan orang lain ketong tutup mata, ya, membiarkan dalam keterpurukan. Harus bekerja keras. Kita tinggal di Eri, ya, Desiran Nusaniwe itu. Kita layani pemuda, ibadah pemuda. Kita kasih kesaksian menantang, ya. Ada orang-orang muda juga orang-orang tua. Tapi untuk orang-orang muda yang ada di pangkalan ojek, ya, ini soal kerja. Coba perhatikan, ya. Itu 10-15 setiap pagi ketumpung basudara, ya, orang-orang yang bekerja keras. Pagi-pagi dengan motor, ketumpung istilah dong supaya katangke kerumpu. Ya. Pipono tuh pulang kosong.
Satu hari hitung dapat berapa. Luar biasa ya. Kerja keras. Yang tadi kadang-kadang pemalas sudah tiap hari ojek 5.000, kumpul-kumpul sudah. Nah, pulang saya. Kalau dapat begitu, saya bersyukurlah, bersungguhlah, akan jadi dosa lah. Tapi orang-orang yang mereka bekerja keras, mereka akan menikmati berkat. Dan tentu saudaraku, penting kita meminta hikmat Tuhan. Tuhan sebagai sumber berkat dan menjadi sumber hikmat. Hikmat Tuhan itu bersumber pada Kristus. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, berarti kita dikaruniai hikmat Tuhan untuk menuntun kita mewujudkan tanggung jawab lewat belajar yang giat, bekerja dengan keras, sehingga kita juga mampu kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam seluruh proses yang kita hadapi untuk membangun masa depan. Dalam cinta kasih Kristus mengajarkan kita bahwa bekerja bukan untuk kaya, ya, bukan sebatas ataupun juga hanya menjadi kaya, tetapi kerja merupakan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bekerja, kita belajar, kita menghadirkan Tuhan, ya, menghadirkan Kristus. Ya, artinya seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita, siapapun kita, ya, tugas dan tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, pengabdian yang kita lakukan, di sana kita terpanggil untuk menyaksikan siapa itu Kristus. Yang kita lakukan dengan aktivitas baik kerja maupun pendidikan. Ini penting untuk kita maknai di hari ini. Sehingga julukan kita, ya, sebagai orang-orang muda, ketong adalah garam dan terang. Itu senantiasa ketong lakukan dengan baik, demi hormat dan kepujian nama Tuhan. Tuhan sayang dan berkati ketong semua. Amin. Kita masuk satu dulu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mengkidungkan nyanyian rohani 153 baitnya yang kedua, menyambut pemberitaan firman Tuhan.
Mari undang berdiri. Mari saudaraku, bersama dengan semua umat di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan dari sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus tanpa, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Puisi oleh Bung Larson Suluk, disilahkan. Selamat malam semua. Shalom. Salam dari surga. Iko Yesus tuh sing gampang. Bukan cuma masalah pengakuan, tapi siap hati pada semua larangan, siap mental dalam tiap aturan, jaga kata-kata dalam tiap tindakan. Jadi pengikut Kristus itu bukan kebetulan, tapi itu beta dengan Ale pun pilihan. Tetap setia selamanya. Biar badai pasti akan ada, mar Ale boleh muka. Jadi pengikut Kristus itu mesti selamanya. Jangan subah layar dengan kapal, tapi hati masih tertinggal di dermaga. Pas dapat hantam dari ombak, lalu pindah marga. Jangan kas tinggal salib cuma karena jabatan. Jangan kas tinggal salib cuma karena Ale lapar. Jangan kas tinggal salib cuma karena galojo harta. Jangan kas tinggal salib cuma karena nyong dan nona. Banyak yang minta, tapi dapat jabatan lupa Tuhan. Banyak yang minta, tapi takut jabatan hilang daripada takut Tuhan. Banyak lihat hal yang salah, tapi diam sing ada suara. Karena kalau bicara jabatan jadi taruhan, Tuhan nomor 2. Jangan cuma sekedar jadi pelayan, tapi harus juga jadi panutan. Biar orang yang nilai Ale, biar orang yang salah paham tentang Ale, biar orang ada cerita Ale, kasih tinggal. Itu dong pun masalah, bukan Ale. Terus bikin baik karena Ale berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang begini, beta kasih jauh Ale dari tamang-tamang, beta kasih jatuh Ale mental, beta tambah Ale masalah, beta bikin Ale sakit hati, beta bikin Ale menangis, beta kasih ancur Ale rencana, beta bikin Ale jatuh tersungkur, beta bikin Ale ekonomi sulit, biar ada bagaya elit. Karena Tuhan tahu Ale dan beta kuat. Kalau bikin betul, semua akan indah pada waktunya. Jangan stres, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Stop berpikir negatif. Katong masa depan indah di tangan Tuhan. Disalib katong semua selamat. Jaga akang jangan sampai hilang. Kalau dia yang salah langsung bilang. Jangan duduk diam lalu cerita di belakang-belakang. Jangan kantong pintar bicara Tuhan tapi berdoa jarang. Pintar dulu terkira orang tapi sing lihat diri pun kurang. Kalau dibilang pasti baku melawang.
Jadi pribadi yang baik bukan cuma di dalam tanpa ibadah, tapi juga bisa jadi berkat di tengah-tengah tanpa sampah. Di dalam pelayanan pakai topeng, habis pelayanan muka bopeng, salah bicara mulut dapat tampeleng. Jadi mari beta mau bilang perkatong semua, terima tugas pelayanan, bikin sing usah ragu, bilang hal yang betul sing usah takut, berdoa minta Tuhan pasti antau bantu. Karena Daud, Tuhan kasih menang dari Goliat di atas keraguan banyak orang. Salam dari surga. Berkati Bung dalam pelayanan. Kesempatan bagi kita semua untuk mempersembahkan persembahan syukur guna perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, khusus di Klasis Kota Ambon. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Namun sebelumnya, jemaat, dengarlah anjuran firman Tuhan. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Jiwa puji Raja Sang
Jemaat, mari kita berdoa. Sudah terkumpul persembahan syukur yang umat-Mu bawa di saat ini Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapa terimalah persembahan umat-Mu ini Tuhan, dan Bapa berkatilah persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat bermakna, dapat berguna demi pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini, dan terlebih khusus lagi di Maluku, Ambon ini. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahan pujian solo Patrick Kempa, disilakan untuk memuji Tuhan dengan lagu. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua, kiranya pujian menjadi berkat bagi kita semua. Tak seperti yang kuharapkan, namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian, namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian, namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Saudara Patrick dalam pelayanan. Mari saudara jemaat kita tenang dan kita menyatu hati dalam doa syafaat. Doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terpuji-puji namamu Bapa dari kekal hingga kekal. Bapa yang selalu dan senantiasa mengasihi kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai persekutuan pelayan dan jemaat teristimewa para pemuda di malam ini Tuhan di rumah-Mu yang kudus, Gedung Gereja Maranatha. Kami memuji, memuliakan dan membesarkan nama Bapa lewat kidung-kidung pujian. Kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman. Kami boleh memberikan persembahan-persembahan syukur, persepuluhan, nasar-nasar pergumulan kami. Dan doa kami naikkan pada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat kemurahan kasih sayang Tuhan, anugerah-Mu yang besar, ajaib dan melimpah yang kami nikmati sepanjang hari-hari hidup kami. Satu pekan boleh kami lalui, kami jalani, kami tapaki dengan berbagai aktivitas kami. Pendidikan, masa depan yang kami upayakan, pekerjaan, pengabdian, pelayanan, lewat tuntunan dan kasih-Mu sebagai anugerah, kami melakukannya. Dan kami bawa itu dalam ungkapan syukur di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Dan kami memaknai seluruh hidup ini bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa hikmat-Mu, kami tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Melakukan hal-hal yang bertujuan demi hormat kepujian nama Tuhan. Dan itu membawa berkat, sukacita, kehidupan dalam kehidupan kami. Kami bawa seluruh hidup pengabdian, pelayanan kami, masa depan kami pada Tuhan. Semua kami yang hadir, pun juga semua pemuda-pemuda yang di berbagai tempat, dengan seluruh perjuangan kerja keras, dengan seluruh perjuangan melalui pendidikan masa depan yang kami bangun. Tuhan memberkati semua yang kami lakukan. Tuhan semangati kami. Tuhan ingatkan dan tegur kami lewat firman-Mu, pengamsal yang mengingatkan kami untuk tidak memelihara sifat malas dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami untuk kami semangat, kami giat untuk belajar keras, berjuang, bekerja keras, membangun dan menata masa depan yang baik. Tuhan memberkati semua yang kami kasih, kami cintai, orang tua, sanak keluarga, saudara-saudara. Kehidupan keluarga di mana kami ada, kami hidup bersama. Tuhan memberkati orang tua terkasih kami dengan seluruh pekerjaan, usaha, pengabdian, pelayanan yang dilakukan. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu lewat semua yang kami upayakan, pekerjaan, usaha yang kami lakukan
sebagai orang tua terkasih. Tuhan memberkati juga perjuangan-perjuangan pendidikan di bangku-bangku perkuliahan, juga sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Harus diakui situasi kondisi sulitnya mencari pekerjaan di saat ini. Tapi semangati kami Tuhan, untuk kami tidak mudah putus asa, tapi kami tetap optimis untuk mengupayakan masa depan kami yang baik lewat pekerjaan-pekerjaan maupun usaha-usaha yang kami lakukan. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda, anak yatim, yatim piatu, para duda. Janji Tuhan genapi bagi kekasih-kekasih kami. Tuhan memberkati mereka yang sakit di rumah-rumah maupun rumah sakit, jamahan Tuhan bagi mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, berkati para medis dalam pelayanan, dalam keyakinan iman yang teguh kepada Kristus sebagai tabib yang dokter yang agung. Kekasih-kekasih kami menikmati pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Doa kami bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kedukaan, ketika mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi, dicintai. Bapa berikan penghiburan abadi pada mereka. Bapa berikan kekuatan iman agar mereka tetap teguh, mereka tetap kuat untuk menghadapi kedukaan yang dialami. Kami semua yang punya beban-beban hidup, pergumulan-pergumulan, ada yang ringan bahkan yang berat, dengan cucuran-cucuran air mata, kami bilang bahwa Tuhan dengarkan, Tuhan jawab dalam cinta dan sayang Tuhan. Tuhan teguhkan iman kami pada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Tapi kami senantiasa bergantung, berharap pada Tuhan. Sebab jawaban Tuhan indah dan tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan seluruh kehidupan anak-anak muda dengan berbagai tantangan-tantangan di masa muda ini. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia digital membawa dampak baik positif maupun negatif. Hikmat Tuhan bagi kami semua Tuhan, untuk kami tetap hadir di tengah-tengah seluruh panggilan kami, menjadi pemuda-pemuda gereja, mewujudkan julukan yang Tuhan berikan bagi kami, menjadi garam dan terang tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mudah dan larut dalam godaan rayuan daripada kekuatan dunia ini. Teman-teman kami yang menghabiskan waktu kemudahan mereka dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, tegur mereka dengan kasih-Mu, dan gelisahkan kami semua sebagai persekutuan pemuda gereja untuk terpanggil juga melihat teman-teman pemuda dalam upaya menjangkau dan merangkul mereka dan mengingatkan mereka untuk membangun masa depan kehidupan yang lebih baik. Doa kami bagi saudara-saudara kami yang ada di rutan, di lapas. Tuhan berkati mereka semua, semangati mereka
untuk membangun masa depan hari esok yang lebih baik. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, pemerintah di pusat, Presiden, Wakil Presiden, Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumi Raka, dengan jajaran menteri mereka. Tuhan memberkati tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita negara dan bangsa ini. Ketika kami memaknai dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan di minggu depan tanggal 17 Agustus, 80 tahun usia kemerdekaan. Sekalipun banyak hal yang menantang, upaya-upaya usaha dari pemerintah untuk menegakkan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme terus diperjuangkan. Tuhan memberkati aparat-aparat keamanan, mereka yang punya tanggung jawab terkait untuk menegakkan hukum. Mereka yang ada di yudikatif, orang-orang yang punya kewenangan, Tuhan anugerahkan kepada mereka tanggung jawab itu, biarlah mereka lakukan dengan baik. Sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bukan gelisahkan orang-orang yang punya tanggung jawab. Sehingga betul-betul seluruh masyarakat menikmati kemerdekaan yang seutuhnya. Untuk mencapai kehidupan kesejahteraan dan kemakmuran. Juga wakil rakyat sebagai legislatif, mereka yang bersuara bagi masyarakat banyak ini, Tuhan ingatkan mereka agar apa yang mereka dapat, jabatan dan kuasa itu adalah anugerah Tuhan yang mesti mereka pertanggungjawabkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bukan kepentingan-kepentingan kelompok partai mereka. Juga legislatif, seluruh program-program untuk mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran, Tuhan memberkati mereka. Di provinsi ini, Gubernur Pak Hendrik Lewerisa, Wakil Gubernur Abdullah Fanat, Tuhan memberkati bapak-bapak terkasih dengan seluruh staf dan jajaran mereka. Hikmat dan kuasa Roh Kudus, Tuhan anugerahkan agar tanggung jawab dapat mereka lakukan dengan baik, memenuhi janji-janji politik mereka. Mereka melakukannya demi hormat kepujian nama Tuhan. Juga di kota ini, Wali Kota Pak Budiwin Watimena dan Ibu Eli Toisuta sebagai Wakil Wali Kota. Tuhan memberkati kedua Bapak Ibu ini dalam tanggung jawab pemerintahan di kota dengan seluruh staf jajaran mereka. Hikmat Tuhan bagi mereka. Dan semua anak-anak Tuhan yang punya posisi-posisi strategis bertalian dengan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Hikmat Tuhan pun juga Tuhan anugerahkan pada mereka. Agar semua tanggung jawab itu dapat mereka lakukan dengan baik. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja dengan giat.
bekerja dengan benar, dengan adil, menegakkan kebenaran, keadilan lewat seluruh tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu dalam bermisi. Gereja-gereja di Indonesia, persekutuan gereja-gereja Indonesia, di dalamnya Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sinode ke-9 hamba dan pelayan-Mu dalam tanggung jawab pelayanan yang berat, masalah-masalah yang banyak dalam seluruh pelayanan gereja ini. Tuhan memberkati para pelayan dan pemimpin gereja ini. Hikmat Tuhan bagi mereka, agar selalu mereka mewujudkan tanggung jawab pelayanan ini dengan penuh rendah hati, dengan sukacita. Program-program yang mesti dilaksanakan menjelang persidangan sinode di bulan Oktober nanti, persiapan-persiapan yang dilaksanakan sinode dengan staf semua diberkati oleh Tuhan. Juga pimpinan-pimpinan klasis sampai pada jemaat-jemaat. Tuhan memberkati kami semua sebagai hamba dan pelayan, agar semua yang dilakukan persidangan sinode nanti mempertanggungjawabkan seluruh pergumulan pelayanan selama 5 tahun, dan teristimewa juga memilih kepemimpinan sinode yang baru 5 tahun ke depan. Semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Panitia persidangan dari klasis Pulau Ambon, Tuhan memberkati dengan seluruh pergumulan kerja-kerja dari panitia persidangan sinode. Kami doakan juga masalah-masalah keuangan yang terus diupayakan untuk diselesaikan. Semua diberkati oleh Tuhan agar pada waktunya dapat tertanggung jawab secara baik, yang bertujuan demi hormat kepujian nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua kami dalam tanggung jawab pelayanan, khusus bagi klasis Kota Ambon dengan semua tanggung jawab pelayanan mereka. Teristimewa dalam peribadahan di gedung gereja Maranatha. Tuhan memberkati semua orang hamba dan pelayan-Mu yang bertugas untuk mengatur aktivitas pelayanan di gereja Maranatha. Terima kasih Tuhan. Pelayanan di saat ini Tuhan memberkati hamba-Mu, majelis bertugas, ibu-ibu penatua diaken dari Jemaat Sion dan Jemaat Peniel, pengirim musik band, kantornya, kolektan, kostor, penyiap sound system, multimedia, puisi Bung Lakson Suluk, solois Bung Patrick Kempa, semua kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab. Biarlah apa yang kami wujudkan dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan ketika kami melakukannya dengan penuh rendah hati, dengan sukacita, demi hormat kepujian nama Tuhan. Itu doa pinta kami, syukur kami. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami bawa doa ini kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan teman-teman pemuda diundang berdiri. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nyanyian rohani 86 ayat bait 1 dan 4 kita memuji Tuhan. Jemaat dan teman-teman pemuda, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa syukur jemaat. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Nyanyian rohani 185 bergandengan tangan.